Salam sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Rohani Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami berjumpa dengan pemirsa. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui bacaan dan renungan firman Tuhan ini semua kami pemirsa terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dasar dari renungan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan ini kita mendapati 3 hal yang perlu kita teladani dari Musa, yaitu tentang iman dan tindakan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus diteruskan dengan tindakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau oleh Yesus. Dari teladan ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus adalah memandang kepada Allah. Itu yang pertama. Ya, Musa memandang kepada Allah. Setelah dewasa Musa menolak disebut putra-putri Firaun. Dia memilih untuk menjadi bagian dari umat Israel. Meskipun ia melihat bahwa sebagai putra-putri Firaun itu menjanjikan, ya, baik dari segi harta, kenikmatan, tahta dan sebagainya. Tapi ia rela meninggalkan itu karena ia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah pada waktu itu. Ya, itu yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena itu maka kita tidak boleh melihat apa yang kelihatan di depan mata. Ya, apabila itu berasal dari dosa kita harus menolak, sama seperti apa yang dikatakan penulis kitab Ibrani bahwa kenikmatan atau harta Mesir itu berasal dari dosa. Ya, itu yang pertama. Bukan berarti kemudian kita anti harta, ya, tidak. Ya, bila harta atau kenikmatan itu diperoleh dengan cara yang benar, itu tidak apa-apa. Tapi bila itu berasal dari dosa, kita harus berani menolak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teladan dari Musa, yaitu ia berani. Ya, ia berani meninggalkan Mesir meskipun tanpa tujuan, tanpa jaminan keamanan, karena dia harus melintasi padang gurun ketika ia diusir oleh Firaun dari Mesir. Tapi ia percaya bahwa Tuhan bersamanya. Ya, itu yang kedua.
itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus berani melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan keberanian. Karena firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu bukan memberikan ketakutan, tapi membangkitkan keberanian. Jadi orang yang beriman kepada Yesus harus berani menghadapi hidup ini. Kenapa berani? Ya, karena janji Tuhan menyertai kita. Keberanian Musa tidak berhenti sampai di situ, ya. Ia berani juga untuk kembali ke Mesir, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari sana ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun. Ya, sekalipun yang dihadapi adalah seorang Firaun yang sangat bengis dan diktator, kejam, tapi ia tidak takut karena janji penyertaan Tuhan. Karena itu kita juga percaya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, apapun masalah yang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari alami sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan bersamamu. Karena itu jangan pernah takut, sebab Tuhan selalu menyertai orang-orang percaya. Bukankah firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena itu tetaplah kuat, tetaplah lakukan apa yang baik di mata Tuhan karena Tuhan menyertai. Yang ketiga adalah Musa taat. Ketika Tuhan memerintahkan untuk kembali ke Mesir, ia taat. Meskipun ia menghadapi kelemahannya, yaitu ia tidak pintar bicara. Tapi Tuhan katakan ada abangmu Harun sebagai penyambung lidah. Ya, nah, ketika itu Musa mengatakan bahwa kalau umat itu bertanya, siapakah yang mengutus engkau? Tuhan katakan apa? Tuhan katakan yang mengutus aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jaminan itulah yang dipegang oleh Musa sehingga ia taat. Bahkan ketaatannya kalau kita baca di dalam Alkitab itu begitu luar biasa. Semua apa yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel, ia lakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Jadi ketaatan inilah yang kemudian membuat Musa mengalami keajaiban mukjizat dari Tuhan. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah memandang kepada Allah, yang kedua berani, dan yang ketiga adalah taat. Saya yakin dan percaya bila kita melakukan ini, kita akan mengalami mukjizat keajaiban dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Karena itu tetaplah percaya dan pegang janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semua mengalami kekuatan. Kami yakin dan percaya bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Janji Tuhan pada kami, ya dan amin, yaitu penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.